Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tercuah di semesta. Saya mau bicara tentang pentingnya timing, ya, waktu yang tepat dalam masuk ke dunia kekuasaan. Ada orang politisi yang masuk kekuasaan dengan tepat dan keluar pada saat yang tepat. Sebaliknya ada politisi yang masuk dengan tepat dan dia tergoda oleh kekuasaan, akhirnya dia keluar dengan cara yang tidak tepat karena dia sekarang ada di dalam penjara. Kita lihat perjalanan sejarah bangsa kita. Saya nggak terlalu ini, ya, nggak terlalu batuk karena saya pakai kipas angin. Jadi kalau kena angin, batuk saya hilang, alhamdulillah. Nah, kita lihat Soekarno, angin enak, lah. Iya, di sini. Only 7 minutes only. Lah deh. Protes anak saya itu, padahal mau rekaman nih. Sila, ojo ngomong masuk Ya, biar tahu semuanya. Pak Yudi itu babi. Tak masukin ya. Sembuh dikit kipas angin, sembuh dikit makan rujak, bengek, batuk-batuk. Ojo ngomong eduk. Itu anak perempuan yang pertama, terlalu perhatian. Nah, Soekarno masuk jadi presiden tahun 45, 18 Agustus 1945. Tetapi dia keluar dengan cara yang tidak tepat dan akhirnya dicopot oleh sidang PRS tahun 67 kekuasaannya. Coba waktu dia itu seperti Hatta masuk sebagai wakil presiden dengan cara yang tepat, dan dia keluar dengan cara yang tepat dan selamat mengundurkan diri sebagai wakil presiden Soekarno. Wakil presiden tanggal 1 Desember 1956, dan namanya harum, Muhammad Hatta. Masuk dengan cara yang tepat, keluar dengan cara yang tepat. Sementara Soekarno menurutkan gelora ambisi politiknya dan mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, dan dia justru mengeras menjadi seorang diktator dan berakhir di lubang buaya. 3 juta orang mati karena perang saudara, karena petualangan politik Soekarno. Soeharto masuk dengan cara yang tepat, tapi keluar dengan cara yang tidak tepat, dan dia dijatuhkan oleh kerusuhan bulan Mei 1998. Dia dipaksa atau menyatakan mengundurkan diri karena situasi yang memaksa dia untuk keluar dengan cara yang tidak terhormat setelah 32 tahun berkuasa. Habibie penggantinya sebagai wakil presiden, langsung menjadi presiden, masuk kekuasaan dengan cara yang tepat. Tanggung jawabannya di MPR ditolak, dan dia sebenarnya bisa menjadi calon presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden setelah pemilu dipercepat oleh Habibie. Tapi Habibie tidak mau terjebak
oleh pusaran sejarah yang akan menenggelamkan dia. Dia menolak mencalonkan diri sebagai presiden. Dia keluar dari kekuasaan dengan cara yang tepat. PJ Habibie, harum namanya dalam sejarah. Gus Dur menang meskipun suaranya kecil, dengan perolehan suara yang kecil. Dia masuk sebagai presiden dengan cara yang tepat. Tapi Gus Dur keluar dengan cara yang tidak tepat. Dia akhirnya dicopot oleh sidang MPR luar biasa karena kebijakan-kebijakan politiknya yang ugal-ugalan dengan mengeluarkan dekret yang membubarkan parlemen. Gus Dur masuk kekuasaan dengan cara yang tepat dan dia asyik dengan permainan politik tingkat tinggi sehingga dia terjungkal oleh kelakuannya sendiri. Kemudian kita lewati Megawati, kita masuk SBY, masuk dengan cara yang tepat. Pemenang pemilihan presiden yang pertama secara langsung 2 periode sebagai jenderal intelektual. Dia keluar dengan cara yang tepat. Namanya harum dalam pergaulan bangsa-bangsa, dalam pergaulan internasional, dan dia sungguh-sungguh coba untuk mensejahterakan rakyatnya selama 10 tahun. Dan kemudian tampaknya Jokowi, jadi Pak, dia masuk dengan cara yang tepat, ya. Tapi dia harusnya keluar dengan cara yang tepat pada periode pertama tahun 2019. Tampaknya menurut saya Jokowi keluar, exit dari panggung politik dengan cara yang tidak tepat karena ambisi-ambisi infrastruktur dan pengaruh oligarki yang begitu kuat di sekelilingnya. Dan tampaknya dia sekarang memasuki lorong pusaran politik yang menjebak dia. Dan selama 3 tahun ini, periode kedua, banyak cacian, banyak kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder, dan dia dijuluki macam-macam oleh rakyatnya sendiri karena memang dia seorang presiden yang menurut Rocky Gerung capacity, tidak punya kemampuan. Dan tampaknya Presiden Jokowi akan dicatat dalam sejarah politik Indonesia modern dalam periode kedua ini. Dia akan exit, akan keluar dengan cara yang tidak tepat dan meninggalkan luka dan juga citra yang kurang baik sebagaimana kita sudah bisa rasakan 3 tahun terakhir ini. Saya Yudi Prabowo, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kipas angin, nggak batuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.